Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan suatu pengalaman dari salah seorang narasumber. Dia mempunyai suatu kisah di mana dia pernah diteror oleh sesosok arwah penasaran. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa, sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian bikin nyaman dulu diri kalian, supaya kalian bisa menghayati cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Kita mulai ke ceritanya. Peristiwa ini aku alami sekitar tahun 2005. Waktu itu, aku sedang duduk di bangku SMA kelas 2. Sebut saja nama saya Diki. Saya mempunyai beberapa teman dekat, bernama Peri, Tio, dan Pais. Saking dekatnya ini, kemana-mana kita selalu bareng-bareng. Kebetulan waktu itu kita sedang liburan semester. Hari Sabtu pagi, saya mendapatkan telepon dari Peri. Dia mengabari dan sekaligus meminta tolong kepada saya, Pais, dan Tio untuk menemaninya dan sekaligus menginap di rumahnya. Katanya, hari Sabtu ini orang tuanya akan pergi keluar kota dan akan pulang pada hari Minggu sore. Otomatis, saya, Tio, dan Paris yang kebetulan waktu itu memang sedang bareng-bareng merasa senang menerima tawaran dari ajakan dari Peri ini. Karena kebetulan Peri ini mempunyai PlayStation. Jadi kami berpikir bisa menghabiskan waktu seharian atau sampai malam bermain PlayStation. Singkat cerita, setelah asar atau pukul 3:30 sore, kami pun berangkat menuju rumah Peri. Kebetulan tempat tinggal Peri ini bisa dibilang desanya ini benar-benar asri. Karena di kanan kiri atau sekeliling area desanya ini banyak dikelilingi oleh area pesawahan dan kebun-kebun yang dipenuhi oleh pohon-pohon mahoni. Namun di sana jarak antar rumah penduduknya bisa dibilang agak berjauhan. Jadi ketika kita masuk ke gang menuju rumah Peri ini, di situ tidak ada rumah, hanya ada perkebunan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon mahoni yang cukup besar. Nah, setelah 100 meter melewati area perkebunan itu, barulah kita melewati area pesawahan yang jaraknya sekitar 500 meteran. Dari situ, barulah ada kolam-kolam ikan milik penduduk. Nah, rumah paling pertama dari gang itu adalah rumah Peri. Tetangganya atau rumah yang berada di dekat dengan rumah Peri ini ada sekitar 8 rumah. Kesananya lagi barulah area perkebunan mahoni. Dan begitulah seterusnya. Jadi bisa dibilang kalau buat bersantai, nongkrong, bisa nyaman lah di rumah Peri ini. Singkat cerita, sampailah kami di rumah Peri. Kebetulan waktu itu, orang tua Peri ini baru saja mau berangkat. Kami pun meminta izin sekaligus kepada orang tua Peri ini, bahwasanya kita akan menemani Peri menginap di sini. Otomatis orang tuanya juga memang senang, bahwasanya anaknya ada yang menemani. Nah, berangkatlah orang tua Peri ini. Ketika orang tuanya sudah berangkat, otomatis kami bisa leluasa bermain di rumah Peri. Dengan tujuan awal kita begitu datang ya, memang kita ingin menghabiskan hari itu dengan bermain PlayStation. Singkat cerita, karena saking asiknya bermain PlayStation, tanpa sadar, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam lebih. Kita mulai merasakan perut kita sudah lapar karena memang sejak tadi sore kita belum makan. Per, lapar Ada makanan gak? Waduh iya belum dicek, bentar.
Ferry lalu pergi ke dapur untuk mengecek bahan makanan. Waduh bro, gak ada apa-apa. Nasinya mah ada. Tadi lupa. Pas sore gak beli dulu. Aduh gimana dong? Di depan ada yang jual kayaknya. Masih ada yang buka kali. Udah kamu beli aja ke depan. Ujar Ferry. Ya udah deh. Yuk, Is, mau nemenin gak? Ah, kamu aja sendiri, nanggung. Lagi suruh-suruhnya nih, main sama si Tio, ujar Pais. Oh ya udah deh. Aku pun lalu pergi ke depan, mengendarai sepeda motorku. Karena memang tak ada rumah penduduk, hanya ada hamparan kolam ikan, persawahan, dan kebun mahoni. Jadi terlihat ada perasaan ngeri juga di jalan yang sepi itu. Ditambah lagi penerangan yang waktu itu terlihat cukup minim. Hanya ada 3 atau 4 tiang lampu yang menerangi sepanjang jalan itu. Setelah keluar dari gang rumah Ferry ini, aku bergegas mengendari motorku ke arah sebelah kiri, berharap menemukan orang yang masih menjual barang dagangannya. Namun setelah cukup jauh, aku mengendarai sepeda motorku mencari yang jual makanan. Tak nampak ada yang jualan di sana. Adapun satu yang berjualan, ketika aku hampiri ternyata semuanya sudah habis. Bingung akhirnya, aku coba berbalik ke arah sebaliknya. Namun tetap saja setelah cukup jauh, bahkan hampir sekitar 5 kilo, aku mengendarai sepeda motorku. Tak kunjung juga menemukan orang yang berjualan. Akhirnya dengan putus asa kalau malam itu kita hanya makan nasi saja. Akhirnya saya kembali menuju rumah Ferry. Namun saat hendak masuk ke gang rumah Ferry ini, di sebelah kanan ada salah satu bangunan yang memang tak ada penerangan cahaya, gelap. Di situ kulihat dari cahaya motorku, ada seorang bapak-bapak yang sedang menanggung dagangannya. Terlihat tanggungan dagangannya itu seperti tanggungan tukang sate. Aku lalu membelokkan sepeda motorku ke arah seberang. Terlihat dengan lampu motorku yang redup. Itu tanggungan penjual tukang sate, karena aku lihat ada tempat pembakaran satenya. Bang, maaf, satenya masih ada. Orang itu hanya mengangguk. Lalu dia menurunkan tanggungannya. Pesan 50 tusuk mang, dicampur. Sate ayamnya 25, sate kambingnya 25. Orang itu lalu mengeluarkan satenya dan membakar di bakaran satenya itu. Kok jam segini masih berjualan, Mang? Memang masih banyak satenya? Si bapak itu hanya mengangguk. Kok apa nggak bisa ngomong ya si bapaknya? Pikirku waktu itu. Namun karena penasaran, aku coba bertanya kembali. Memang biasanya berjualan sampai jam berapa, Mang? Tak ada jawaban. Loh, ini tukang sate kok nggak mau ngomong-ngomong sih? Aku lalu membelokkan motorku ke seberang. Setelah terkena cahaya lampu motorku yang memang cukup redup, terlihat memang benar tanggungan yang ditanggung oleh si bapak itu adalah tanggungan tukang sate, karena kulihat ada pembakaran sate di situ. Mang, maaf, satenya masih ada. Si bapak itu hanya mengangguk dan menurunkan tanggungannya. Aku lalu mematikan sepeda motorku dan turun dari motorku. Pesan 50 tusuk, Mang, dicampur. Ayam 25, kambing 25. Si bapak itu lalu menyalakan bakaran satenya dan membakar sate pesananku. Sudah
Lama, Mang, jualan di daerah sini. Si bapak itu hanya mengangguk. Kok nyampe larut malam gini, Mang, jualannya? Emang masih banyak dagangannya? Lagi-lagi tak ada jawaban dari si bapak itu. Si bapak itu hanya mengangguk saja. Memang biasanya berjualan sampai jam berapa, Mang? Nah, kali ini ketika pertanyaan ketiga, tak ada respon sama sekali dari si bapak itu. Karena merasa bete, tak ada jawaban. Aku lalu diam saja, tak melontarkan pertanyaan lagi ke si bapak itu. Sambil menunggu sateku matang, aku lihat sekeliling. Kebetulan tak jauh dari gang tempat rumah Peri itu, ada satu rumah, sedangkan di depan atau di pinggir gang sebelah kanannya, seberangku, ada lahan kosong saja. Sekitar 15 menit aku menunggu. Ternyata sate yang pesananku itu sepertinya tak ada yang matang. Karena si bapak itu terlihat saja masih mengipas-ngipas sate itu. Karena kebetulan tempat si bapak membakar sate itu tak ada penerangan. Jadi penerangannya cukup minim mengandalkan dari seberang jalan. Karena perutku sudah terlanjur cukup lapar, aku mengambil satu tusuk sate. Aku makan sate tersebut. Namun saat daging sate itu kukunyah di dalam mulutku, aku mulai merasakan ada rasa yang tidak enak. Daging ini terasa sangat aneh. Bahkan seperti dagingnya sudah busuk. Aku lalu memutahkan daging itu ke telapak tangan. Ku coba cari tempat yang cukup terang. Kulihat dagingnya. Terlihat dagingnya hitam dan seperti dagingnya benar-benar busuk. Karena ingin memastikan, aku cium daging tersebut dan benar daging itu dagingnya sudah busuk. Mang, kok dagingnya bau kayak gini, Mang? Tak ada jawaban dari si kakek itu. Loh, Mang, kalau daging busuk kayak gini jangan dijual lah, Mang. Gimana nanti pelanggan? Saya rugi dong. Masa beli sate dagingnya busuk? Gimana sih, Amang? Ucapku yang setengah memarahi penjual sate itu. Namun tak berapa lama, si bapak itu lalu mulai memperlihatkan wajahnya. Alangkah kagetnya dengan apa yang kulihat. Bagaimana tidak, ketika wajah dari si bapak itu terlihat wajahnya yang dipenuhi dengan darah. Wajahnya benar-benar rusak. Bahkan setelah kuperhatikan lebih teliti, tangan kanan yang digunakan untuk mengipas-ngipas sate itu terlihat patah di beberapa bagian. Jadi tidak berbentuk lurus. Aku langsung kaget dan mundur beberapa langkah. Belum sempat aku naik ke motorku, sosok si bapak itu lalu berdiri. Jadi beli satenya. Setelah mendengar sosok itu berbicara seperti itu, otomatis nyaliku sudah benar-benar langsung ciut. Dengan cepat aku ingin berlari ke arah rumah yang jaraknya tak jauh dari gang Peri ini. Namun entah kenapa, ketika aku hendak sampai di rumah itu, di depan gang, si sosok bapak-bapak itu sudah berdiri lagi dengan menampakkan wajahnya yang benar-benar rusak. Kali ini terlihat jelas dengan cahaya lampu yang ada di rumah itu. Wajahnya dipenuhi dengan darah. Bahkan rahang sebelah kirinya patah dan agak turun ke bawah. Jadi ketika dia berbicara, rahang itu seperti bergoyang-goyang dengan ditahan beberapa bagian daging yang seperti hendak copot. Jadi aku langsung benar-benar takut. Aku hendak berlari lagi ke di mana motorku disimpan. Namun ketika aku sudah mulai mendekati motorku,
Si bapak itu sudah berdiri di dekat motorku. Tanpa pikir panjang, tujuanku cuma satu, rumah Peri. Aku lalu berlari masuk gang. Walaupun ketika sudah masuk gang, aku berpikir ini pilihan konyol. Kenapa aku tidak lari ke arah pemukiman warga di pinggir jalan raya? Namun sudah terlanjur masuk ke dalam gang, aku berlari saja dengan kencang. Karena kulihat ke belakang, sosok itu sudah tidak ada. Namun ketika pertengahan di kebun mahoni itu, di sebelah kiri di dekat pohon mahoni, sosok itu berdiri kembali sambil menyeringai. Kok lari? Aku terus saja bermaju, langkahku sekencang mungkin. Sambil aku tak berani menatap ke arah depan. Aku hanya menunduk saja ke bawah. Karena aku takut kalau sosok itu berada lagi di depan. Dan akhirnya aku berhasil melewati area itu. Dan sampai di depan rumah Peri. Dan dengan cepat aku buka pintu rumah Peri dan langsung masuk. Tio, Pais, dan Peri yang melihat tingkah lakuku kaget. Kenapa Ki? Ujar Peri kan. Aduh. Kenapa? Ujar Tio dan Pais. Di depan gang, di ruko kosong, ada setan. Setan? Setan apaan? Bentar, pengen minum. Ferry lalu mengambil segelas air minum. Ku minum air tersebut. Aku coba mengatur napasku biar cukup tenang. Di depan ada setan menyerupai tukang sate. Waduh. Astagfirullah. Motorku masih di sana. Setelah cukup tenang, aku baru ingat. Aku meninggalkan motorku di sana. Per, Is, gimana tuh? Temenin ke depan ngambil motor. Gimana? Aku yang sangat ketakutan, bahkan setengah hampir menangis. Karena bingung harus bagaimana. Kalau untuk mengambil motor sendirian, aku benar-benar tak berani. Tapi kalau ditinggalkan diambil besok, bagaimana kalau dicuri orang? Sedangkan motor itu adalah milik ayahku. Is, bagaimana? Aduh. Udah, gini. Yuk, Is, antar si Diki ke sana. Udah semotor aja, bonceng 3. Pulangnya kawal. Ya udah deh. Tio dan Pais lalu mengeluarkan sepeda motornya. Aku yang waktu itu tak berani dibonceng di paling belakang. Jadi aku dibonceng posisinya di paling tengah. Dan ketika motor melaju pun, aku masih celingukan. Masih melihat ke sekeliling. Memastikan sosok dari si bapak penjual sate itu benar-benar tak terlihat lagi. Udah tenang, diam. Ujar Pais yang coba menenangkanku. Nah, ketika sudah melewati gang, terlihat motorku masih berdiri di pinggir jalan. Dengan cepat, Tio memacu motornya mendekati motorku. Udah ayo, pergi naik motor itu sana, ujar Tio. Gak berani Is, kamu bawa motor gua Is. Aku gak bisa bawa motor kopling. Yuk, kamu bawa motor kopling, bisa gak? Enggak, udah kamu bawa aja sendiri. Is, kamu dibonceng sama gua. Udah, kamu duluan aja, kita ngikutin dari belakang. Kan kalau ada apa-apa kelihatan. Janji ya, gak ninggalin, gak kabur duluan. Iya, enggak, udah. Lalu aku menyalakan sepeda motorku. Ketika motor menyala pun, aku masih memastikan ke sekitar. Dan benar, sosok si bapak itu sudah tak ada.
Aku lalu melajukan sepeda motorku menuju rumah Peri. Sepanjang perjalanan, aku beberapa kali memacu sepeda motorku lebih kencang karena berharap aku ingin cepat sampai di rumah Peri itu. Namun ketika sudah melewati area perkebunan mahoni itu, entah kenapa jok motorku di belakang terasa sangat berat. Seakan ada sesuatu yang dibonceng di belakang motorku. Karena terasa dari tengkuk sampai pinggangku ada hawa dingin yang benar-benar terasa dingin. Bukan karena suasana dingin di desanya milik Peri ini dingin yang berbeda. Di situ aku mulai merasakan perasaan yang tidak enak. Detuk jantungku pun mulai berdetup dengan kencang. Namun aku tak berani menoleh ke arah spion. Karena aku takut dengan sesuatu yang terlihat dari spion itu. Mataku terus saja tertuju ke depan. Bahkan beberapa kali aku tak bisa menghindari jalan yang jelek di jalanan itu. Kebetulan juga jalan menuju rumah Peri ini tidak berkelok-kelok, hanya jalan lurus saja. Tepat ketika kita memasuki area kolam ikan. Di kolam ikan terakhir yang mau sampai ke rumah Peri itu, di bahu kiriku, aku merasakan ada sebuah tangan yang mencengkram bahu kiriku dan seperti menarik agak ke belakang. Di situ nyaliku seperti langsung benar-benar ciut. Dan tak berapa lama, kok lari? Dengan refleks aku melihat ke arah spion kiriku. Dan terlihat dengan jelas dari spion kiriku, sosok bapak-bapak dengan wajah yang rusak itu sudah duduk di belakang. Wajahnya mendekat sekali dengan bahu kiriku dan seakan ingin melihatku dari samping. Dengan refleks, aku menarik tali gasku sekencang mungkin. Dan hasil, motorku meloncat dan langsung masuk ke pagar hidup yang ada di halaman rumah Peri. Kebetulan pagar hidup rumah Peri itu ukurannya agak tinggi, sekitar 130 cm. Jadi cukup tinggi lah. Motorku lalu masuk ke dalam pagar hidup itu bersama diriku yang nyangkut di pagar hidup itu. Tio dan Pak Ais yang dari belakang melihat kejadian itu sangat kaget dan dengan cepat mereka melajukan sepeda motor dan berusaha untuk mengeluarkanku. Beberapa kali dia memanggil-manggil Peri. Peri yang dari dalam mendengar suara bising langsung keluar pintu. Dan begitu melihat aku yang nyangkut di pagar hidup, dia sangat kaget dan dengan cepat-cepat dia berlari dan membantu mengeluarkanku. Setelah keluar dari pagar hidup, serasa seluruh tubuhku benar-benar lemas. Bahkan aku tak kuat untuk berdiri. Untuk masuk ke rumah Peri pun, aku harus dibopong oleh Pais dan Tio. Setelah di dalam rumah Peri pun, aku masih belum bisa ditanya. Aku benar-benar shock waktu itu. Aku hanya bisa diam, entah pikiranku kabur kemana. Sadar-sadar, Tio menyiramkan air ke mukaku. Dari situ aku langsung tersentak. Istighfar, Ki, istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Kamu kenapa kok bisa kayak gitu? Ujar Pais dan Tio. Kamu gak lihat yang dibonceng di belakang motorku? Yuk. Enggak. Wong tahu-tahu kamu narik ke sekaligus gitu kok. Motor kamu loncat ke pagar hidup. Ya kaget kami yang lihat yang di belakang lah. Tadi pas di sawah, motorku tahu-tahu kerasa berat kayak ada ngebonceng sesuatu. Nah, pas di empang tadi, tahu-tahu ada tangan yang nyengkrap bahu kiriku. Dan pas kulihat, ternyata sosok si bapak penjual sate tadi. Aduh,
Aku refleks kan, takut banget. Aduh. Udah, jangan dilanjut lagi. Udah sekarang tidur, biar ceritanya besok aja, ujar Perry. Karena merasa kejadian yang benar-benar takut. Rasa lapar pun seakan benar-benar hilang. Malam itu, kami langsung tertidur dengan pulas. Besok paginya, setelah sarapan, Perry lalu bercerita. Nih, sebenarnya 16 hari yang lalu itu pernah ada kejadian di depan itu. Jadi di sini biasanya ada penjual sate keliling. Dia keluar itu biasanya setengah 6 sampai larut malam. Dia keliling dari desa ke desa. Namun khususnya kalau sudah larut malam, dia pasti menawarkan dagangannya itu di pinggir jalan raya itu. Nah, waktu itu kalau tidak salah Jumat malam Sabtu, pukul setengah 10-an. Nah, rumah yang tak jauh dari gang juga kebetulan banyak bapak-bapak yang sedang ngobrol atau ngumpul di situ. Nah, katanya si bapak tukang sate itu dari arah kanan pas di ruko kosong itu, dia hendak nyebrang dan masuk ke gangku. Namun dari arah atas di sebelah kanan ada mobil yang melaju cukup kencang dan si bapak itu tertabrak dan kepental cukup jauh. Namun parahnya lagi, mobil yang nabraknya itu langsung kabur. Beberapa bapak-bapak yang melihat kejadian itu, mereka berusaha mengejar mobil itu, namun tak juga kekejar. Kebetulan di daerah ini tak ada yang mempunyai mobil. Jadi kami harus menunggu ambulan dari puskesmas terdekat untuk datang menolong si bapak ini. Karena jarak puskesmas itu tahu sendiri kan, jaraknya cukup jauh. Jadi si bapak ini tak buru ketolong, dia meninggal di tempat. Nah, konon katanya beberapa warga juga pernah melihat penampakan si bapak itu berkeliling masih menawarkan sate. Namun itu tak lama, sekitar terakhir kejadian 12 hari yang lalu. Itu juga cuman kabar angin ada yang si Anu bertemu dengan si bapak penjual sate. Aku tidak tahu persis ceritanya seperti apa, ujar Perry menceritakan kepada kami. Dan setelah kejadian itu juga, aku sempat tak berani lagi main ke rumah Perry pada malam hari. Khususnya lebih parah sampai sekarang masih membekas di pikiranku. Kalau makan sate, aku selalu memastikan satenya itu benar-benar dibakar matang atau tidak. Apalagi kalau penjual sate keliling. Aku suka memastikan dulu wajah dari penjual sate itu. Mohon maaf, mungkin karena memang aku trauma dengan kejadian yang pernah aku alami itu. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Dan juga jangan lupa setelah nonton videonya, silakan kalian klik tombol subscribe-nya, like, dan komen. Tetap support channel kami dan terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.